Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih yang sudah berkenan hadir dari kelompok 4. Nah, di mana dalam kesempatan hari ini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, saya Bintang Nugroho selaku moderator yang akan memimpin acara ini, yang akan membimbing presentasi ini supaya insya Allah lancar sampai penutupan. Sebelum mulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok kami. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu Airani, Alin Marlina, Bintang Nugroho yaitu saya sendiri, Elvania Sandra, dan yang terakhir ada Iman Diana. Mungkin untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Untuk waktu dan pemaparan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, penulis memaparkan mengenai pengertian pengawet. Pengawet merupakan suatu zat yang mampu mencegah kerusakan makanan dari segi rasa, warna, dan bau karena dapat menghambat, menekan, maupun mengurangi tumbuhnya bakteri perusak. Supardi dan Sukamto 1999. Pengawetan makanan dapat menggunakan dalam bahan alami maupun sintesis. Pada umumnya, pengawetan sintetis yang lebih banyak digunakan adalah formalin karena aktivitasnya yang baik dan harganya yang lebih murah. Wikanta 2010. Penggunaan formalin jangka panjang akan menimbulkan iritasi dan rasa terbakar pada mulut, esofagus, alergi, karsinogenik, mutagen, menyebabkan perubahan fungsi sel atau jaringan hati, ginjal, usus lambung, dan ulkus pada gastrointestinal. Kartikaningsi 2008. Berdasarkan uraian di atas mengenai bahaya efek samping yang ditimbulkan oleh pengawet ikan dari formalin, penulis memaparkan bahwa formalin akan berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia, maka dibutuhkan pengawet alami alternatif. Bahan pengawet alternatif yang dapat digunakan untuk mengawetkan ikan, salah satunya menggunakan tebu. Syakarung SP. Komponen utama tebu adalah selulosa. Cheng dan Anderson 1997. Selulosa merupakan karbohidrat yang disintesis oleh tumbuhan dan menempati sebagian besar komponen penyusun struktur tanaman. Jumlah selulosa di alam dapat dibilang sangat melimpah dari sisa tumbuhan ataupun dari limbah industri gula. Terdiri dari persiapan sampel ampas tebu, hidrolisis glukosa, sintesis etil laktat, pengujian aktivitas etil laktat. Metode penelitian. Persiapan sampel ampas tebu. Persiapan ampas tebu 100 gram ampas tebu digiling dengan blender hingga menjadi bubuk, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Serbuk kering diekstrak dengan N-heksan dan etanol pada suhu 60 derajat Celcius selama 6 jam. Selanjutnya, metode penelitian hidrolisis glukosa. Sampel ampas tebu dihidrolisis dengan asam sulfat 2,2% pada temperatur 121 derajat Celcius. Prosedur selanjutnya dilakukan dengan metode multi-stage pulping. Sumartono et al. 2015.
Untuk mengisolasi selulosa, selulosa yang didapat dihidrolisis pada labu peljahi pada suhu 55 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya, metode penelitian sintesis etil laktat. Glukosa dari proses sebelumnya difermentasi dengan bakteri Lactobacillus sp pada suhu 25 derajat Celcius selama 10 hari guna menghasilkan asam laktat. Asam laktat diesterifikasi proses coupling dengan etanol absolut dengan asam laktat. Etanol 2,3 dan H2SO4 pekat sebagai katalis. Kemudian hasilnya dimurnikan dengan metode destilasi fraksinasi selama 3 jam. Selanjutnya, metode penelitian pengujian aktivitas etil laktat. Pada pengujian ini, aktivitas etil laktat sebagai pengawet ikan tongkol dilakukan dengan variasi kadar etil laktat, yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, terus 3,5%, 4%, 4,5%, dan 5% menggunakan indikator organoleptik. Selanjutnya, bahan dan alat penelitian. Nah, bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ampas tebu, bakteri Lactobacillus sp, aquades, gas nitrogen, ikan tongkol, HCl, H2SO4 NaOH, kertas saring, etanol 96%, dan Na2S2O3. Selanjutnya, alat-alat yang digunakannya yaitu blender, neraca analitik, labu leher, labu kedal, termometer, oven, desikator, labu ukur, pendingin, magnetic stirrer, hot plate, autoclave, inkubator, FTIR, dan pH meter. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Nah, hasil dari penelitian persiapan sampel ampas tebu yaitu, jadi secara garis besar, ampas tebu hasilnya pengolahan gula dicuci hingga bersih menggunakan air. Lalu ampas tebu dijemur di bawah sinar matahari selama 6 hari hingga kering. Alasannya untuk apa? Nah, untuk mencegah timbulnya jamur. Lalu ampas tebu ini dihaluskan menggunakan blender hingga membentuk serbuk yang memiliki kadar air sebesar 11,35% bobot per bobot. Nah, selanjutnya yaitu hidrolisis. Nah, campuran ampas tebu dengan N-heksan berbanding etanol yaitu perbandingannya 2:1. Nah, ini direflux selama 6 jam, lalu campuran dibiarkan dingin, kemudian disaring. Ampas tebu, hasil penyaringan dikeringkan pada suhu kamar, dan dihidrolisis menggunakan asam sulfat 2,2% pada temperatur 121 derajat Celcius dengan autoclave. Nah, pada tahap ini terjadi proses pengubahan lignin menjadi selulosa. Selanjutnya, ampas tebu, hasil pengolahan dicampur dengan asam nitrat 3,5%. Nah, ini yang mengandung 40 mg natrium nitrit. Lalu sebanyak 400 ml dalam beker gelas. Campuran di dalam wadah tersebut direndam dalam water bath selama 2 jam pada suhu 90 derajat Celcius. Selanjutnya, bagian yang tidak larut dipisahkan dengan penyaringan dan residu yang diperoleh dicuci dengan aquades. Nah, residu ini direndam dengan ke dalam 300 ml larutan yang mengandung natrium masing-masing sebanyak 2% bobot per volume. Pada suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam, residu didapatkan setelah dilakukan pencucian dan penyaringan kembali. Residu tersebut dilakukan proses bleaching dengan
mencampurkan ke dalam 200 ml campuran air dan kalsium hipoklorit 3,5%. Nah, perbandingan air dengan kalsiumnya itu sebesar 1:1. Untuk selanjutnya, campuran tersebut diaduk selama 30 menit lalu disaring dan dicuci. Residu yang diperoleh dari penyaringan ditambah 200 ml natrium hidroksida 17,5% bobot per volume. Kemudian dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, residu ini diperoleh setelah disaring dan dicuci. Nah, lalu kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam. Selulosa murni kering yang didapatkan adalah 30,2% bobot per bobot. Nah, dan disimpan dalam desikator. Lalu dihidrolisis menggunakan asam sulfat pekat untuk menghasilkan glukosa. Nah, ini adalah struktur kimianya. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu fermentasi glukosa. Proses fermentasi glukosa ini dilakukan dengan tujuan untuk mengubah glukosa menjadi asam laktat. Fermentasi glukosa menjadi asam laktat dilakukan dengan bantuan bakteri anaerob Lactobacillus sp. Biakan murni bakteri Lactobacillus sp diambil sebanyak 1 oz, dimasukkan ke dalam MRSB, diinkubasi selama 3 kali 24 jam dalam inkubator suhu 37 derajat Celcius. Glukosa hasil hidrolisis pada tahap sebelumnya diinokulasi dengan bakteri Lactobacillus sp sebanyak 5% dari volume glukosa yang telah dihidrolisis sambil diaduk-aduk sampai larut, kemudian diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 10 hari. Pemeriksaan asam laktat secara kuantitatif dilakukan dengan menimbang 10 mili sampel ke dalam Erlenmeyer, lalu diencerkan dengan 50 mili Aquades dan ditambah indikator PP sebanyak 3 tetes. Asam laktat dititrasi dengan menggunakan NaOH 0,05N hingga menjadi merah muda. Kadar asam laktat dapat dihitung dengan persamaan menurut Ardiawati dan kawan-kawan 2015. Kadar asam laktat dalam persen sama dengan volume NaOH dikali normalitas NaOH dikali 0,09 dikali 100%, kemudian dibagi berat sampel dalam gram. Selanjutnya, asam laktat yang telah diperoleh selanjutnya didehidrasi menggunakan Na2SO4 beberapa tetes. Dehidrasi asam laktat digunakan untuk mengurangi jumlah air yang terkandung dalam asam laktat, sehingga diperoleh asam laktat dengan konsentrasi 88%. Gugus fungsional asam laktat dikarakterisasi menggunakan FTIR yang menunjukkan serapan kuat pada bilangan gelombang 1725,62 cm, terdeteksi sebagai gugus karboksilat. Selanjutnya yaitu hasil dari esterifikasi asam laktat menjadi etil laktat. Esterifikasi merupakan reaksi pengubah asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan bantuan katalis asam. Gugus COOH pada asam karboksilat akan diubah menjadi gugus COOR dengan adanya gugus R. Sejumlah 150 mili etanol absolut, 100 mili asam laktat dan 20 mili H2SO4 pekat dimasukkan ke dalam labu leher 3 dengan metode dropwise reaction. Reaksi tersebut berjalan selama 3 jam pada suhu 80 sampai 89 derajat Celcius. Selanjutnya hasil dari distilasi fraksinasi etil laktat. Distilasi fraksinasi merupakan proses pemisahan senyawa-senyawa kimia berdasarkan perbedaan titik didih.
Tahap ini memisahkan etilaktat dari komponen-komponen lainnya. Crude etil laktat didistilasi pada suhu 85 derajat Celcius dengan pengurangan tekanan selama 3 jam. Berdasarkan proses tersebut diperoleh 3 fraksi dan residu. Etil laktat hasil fraksinasi dikarakterisasi dengan FTR dengan hasil terdapat serapan pada bilangan gelombang 1581,96 cm. Angka 1 terdeteksi sebagai virus ester. Selanjutnya, pengujian aktivitas pengawetan. Nilai aktivitas pengawetan ikan tongkol diukur dengan tingkat rata-rata kerusakan ikan setelah dicelupkan pada larutan etil laktat selama 5 menit dan dibiarkan pada temperatur ruang selama 24 jam. Hasil pengujian didapatkan bahwa ikan tongkol yang dicelupkan pada larutan kontrol 0% hanya bertahan selama 3-4 jam. Sebelum warna, rasa, dan baunya berubah. Ikan tongkol yang dicelupkan pada konsentrasi 3% mampu bertahan hingga 15 jam sebelum mengalami kerusakan, sedangkan pada konsentrasi di atas 3%, ikan tongkol mengalami perubahan bau karena etil laktat memiliki aroma yang sangat khas. Kesimpulannya, penulis menyimpulkan bahwa pengawet alami etil laktat dapat disintesis dari ampas tebu setelah mengalami proses hidrolisis, fermentasi, esterifikasi, dan purifikasi. Hasil hidrolisis ampas tebu diperoleh selulosa sebesar 30,2%, asam laktat yang diperoleh dari hasil fermentasi glukosa sebesar 88%. Aktivitas etil laktat sebagai ikan tongkol efektif pada konsentrasi 3% dengan durasi selama 15 jam. Berikut adalah lampiran jurnal yang kita ambil dari salah satu jurnal yang berkesinambungan dalam materi kali ini. Terima kasih. Mungkin untuk pemaparan materi dicukupkan sekian. Apabila teman-teman audiens dari kelompok 4 ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Yang mau bertanya silakan mikrofonnya di unmute dulu. Izin bertanya. Silakan. Gimana, Saudari Kalista? Mungkin terkendala jaringan ya. Mungkin ada teman-teman lain dari kelompok 4 yang ingin bertanya ataupun menambahkan. Boleh bertanya? Silakan. Pada hasil penguji konsentrasi Ada berapa sedikit persen? kendala jaringan tadi. Saudari Kalista mohon ditahan dulu ya. Soalnya ini ada dari saudara Wika. Diulang ya. Pada hasil pengujian larutan kontrol dengan konsentrasi berapa persen hingga ikan tongkol mengalami perubahan bau yang khas? Siap, Kang. Siap. Mohon maaf ya, Kang. Pertanyaannya ditampung dulu. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin untuk Saudari Kalista boleh di-unmute. Kan alternatif pengawet berbahan dasar itu ada 3 ya? Iya. Sebutkan 3 alternatif pengawet berbahan dasar sintesis dan alami selain dari formalin dan tebu. Yep. Terima kasih Saudari Kalista atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi pertanyaannya atau sudah dicukupkan? Kalau tidak ada, mungkin izin menjawab ya. Mungkin pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kelompok kami. Silakan dari kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Saudara
Wika Rama. Waktu dan pemaparan dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wika Rahma. Konsentrasinya di atas 3%. Ikan tongkol mengalami perubahan bau yang khas. Konsentrasinya di atas 3%. Oke. Jadi konsentrasinya di atas 3%, Kang Wika. Apakah sudah jelas? Siap. Terima kasih. Siap, terima kasih. Selanjutnya, monggo untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Kalista. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin menjawab ya, yang pertanyaan Kalista. Silakan. Untuk yang alami itu, contohnya itu bisa dari cuka, bawang putih, kayu manis. Kemudian untuk sintesis, contohnya itu nisin, nitrit dan nitrat, serta sulfur dioksida. Baik, terima kasih. Gimana Saudari Kalista? Apakah pertanyaan sudah cukup jelas? Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Mungkin karena tidak ada pertanyaan dan penambahan lagi, untuk kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk kekurangan dan kelebihannya. Kami aturkan maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator dari kelompok 5 Nugroho izin undur diri. Kelompok 5 juga izin menutup Zoom meeting kali ini. Terima kasih teman-teman kelompok 4 yang sudah berkenan berpartisipasi pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dapat live dari Zoom meeting.